Mau bedah satu laporan pertanggungjawaban yang menarik banget nih, tentang program penanaman 2.000 pohon aren. Lokasinya di Kampung Adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat. Sumbernya ini laporan resmi langsung dari tim pelaksananya, Masyarakat Hukum Adat atau MHA Kampung Kuta. Laporannya tertanggal 9 Juni 2025. Oke, jadi misi kita hari ini apa? Ya, kita mau coba gali inti proyek ini buat Anda. Kenapa sih pohon aren yang dipilih? Terus, gimana pelaksanaannya? Dan dampaknya apa aja? Buat masyarakat adatnya, buat lingkungannya juga. Ini kayaknya perpaduan yang unik ya, antara menjaga tradisi Sunda sama upaya keberlanjutan modern. Dananya juga dari sumber yang spesifik nih, Dana Masyarakat Batch 2 BPDLH. Itu kan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ya. Dan ini bagian dari hibah Volunetsing 2030 dari Norwegia. Wah, kompleks ya. Yuk, kita langsung aja. Nah, mungkin bisa kita mulai dari konteks lokasinya dulu kali ya. Kampung Adat Kuta ini gimana sih? Laporannya menyebut luasnya sekitar 185 hektar. Ada hutan adatnya juga, 31 hektar. Dihuni sekitar 238 jiwa. Katanya sih mereka kuat banget ya menjaga tradisi Sunda sama keseimbangan ekologi. Tapi, ada tantangan juga kan? Disebutkan soal kerusakan lingkungan di sekitar wilayah adat mereka. Gara-gara alih fungsi lahan, terus tutupan vegetasinya berkurang. Gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, justru disitulah peran pohon aren ini jadi penting. Arenga pinnata nama ilmiahnya. Kenapa aren? Pertama, nilai ekologisnya itu tinggi, bagus banget buat konservasi tanah dan air, mengurangi erosi, menjaga sumber air. Terus dari sisi ekonomi, wah ini potensinya gede banget. Kan bisa diambil niranya buat gula aren, ijuknya juga laku, kolang-kalingnya apalagi. Bahkan ada potensi jadi etanol juga sebagai energi terbarukan. Nah, yang paling penting ini tuh sejalan banget sama kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat di sana. Jadi ini bukan cuma sekedar nanam pohon gitu aja, tapi ini upaya pemberdayaan ekonomi, basisnya potensi lokal, sambil jaga lingkungan. Pas banget kan? Oke. Menarik. Terus pelaksanaannya gimana tuh? Kan disebut 2.000 bibit ya, di lahan warga katanya. Ya, 2.000 bibit ditanamnya di lahan kebun milik warga. Jadi setiap warga itu dapat sekitar 6-8 bibit. Oh, jadi langsung di kebun masing-masing ya? Betul, dan bibitnya juga dipilih yang masih muda, umur 3 bulan. Terus nanamnya di tempat yang agak teduh. Ini pinter nih. Kenapa harus teduh? Supaya bibitnya nggak kaget, nggak stres kena matahari langsung. Kan masih rentan ya. Nah, soal partisipasi, ini juga oke banget. Total ada 298 peserta yang terlibat pas penanaman seremonialnya. Ada dari instansi, BUMN, tapi mayoritas 241 orang itu warga adat sendiri. Wow, banyak juga ya? Iya, dan datanya rinci loh. Ada 131 perempuan, 109 laki-laki, bahkan ada 1 penyandang disabilitas juga ikut. Ini nunjukin semangat gotong royongnya kuat banget. Ini penting ya, partisipasi luas kayak gini. Tapi kan pohon aren ini siklus hidupnya agak beda ya dari pohon biasa. Laporannya bahas strategi jangka panjangnya nggak? Nah, ini dia poin krusialnya. Betul banget. Aren itu unik. Dia baru mulai produktif ngeluarin nira itu di umur sekitar 8-9 tahun. 8 tahun ya? Lumayan lama nunggunya. Iya, dan setelah mulai produktif, masa produktifnya itu ternyata relatif pendek. Cuma sekitar 4-6 tahun. Habis itu, pohonnya mati secara alami. Wah, cuma 4-6 tahun. Pendek juga ya umurnya setelah nunggu lama. Terus gimana dong? Nah, makanya, kalau cuma nanam sekali, ya nggak sustain dong hasilnya. Nanti ada jeda kosong yang panjang. Karena itu, mereka udah mikirin solusinya. Di laporan disebut ada rencana penanaman sulam, semacam replanting gitulah ya. Penanaman sulam, gimana tuh teknisnya? Rencananya mereka akan nanam lagi bibit baru setiap 2 tahun sekali. Jadi sebelum generasi pohon yang sekarang habis masa produktifnya, udah ada generasi baru yang siap menggantikan. Oh, jadi kayak tumpang sari waktu gitu ya? Ada terus pohon yang usianya beda-beda. Persis, tujuannya jelas banget. Pertama, ya menjamin pasokan hasil aren, terus ada buat ekonomi masyarakat. Kedua, menjaga fungsi ekologis kawasan adatnya. Ketiga, ini juga nyambung ke ketahanan pangan dan energi lokal secara berkelanjutan. Wah, ini pemikiran jangka panjang yang keren sih. Gak cuma mikirin hasil panen pertama doang. Betul, ini nunjukin perencanaan yang matang, mikirin regenerasi dari awal. Oke, nah tadi kan disebut ini nyambung ke banyak hal ya. Selain manfaat langsung di Kampung Kuta, proyek ini dikaitkan kemana aja sih? Ya, ini yang juga menarik.
Proyek di tingkat kampung adat ini ternyata dirancang secara sadar untuk berkontribusi ke tujuan yang lebih besar. Laporannya secara eksplisit mengaitkan ini dengan dukungan pada program Astacita Presiden, terutama yang soal ekonomi hijau, lingkungan hidup, sama pemberdayaan desa. Astacita itu yang 8 program prioritas itu ya? Iya, betul. Terus nyambung juga ke target nasional Volunet Sing 2030 yang tadi kita sebut di awal, itu kan komitmen Indonesia di Perjanjian Paris untuk ngurangin emisi karbon dari sektor hutan dan lahan. Jadi aksi lokal ini bantu copet target nasional dan global juga ya? Bener, dan tentu saja ketujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, laporannya juga secara spesifik menyoroti peran pemuda adat. Oh ya, gimana tuh peran pemuda adat? Mereka didorong jadi agen perubahan, mempromosikan ekonomi hijau, tapi tetap basisnya kearifan lokal. Jadi, ini upaya konkret menerjemahkan komitmen-komitmen besar jadi aksi nyata di lapangan. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, inti utamanya buat Anda yang dengerin, penanaman 2000 pohon aren ini tuh lebih dari sekedar aksi lingkungan biasa ya. Ini kayak model terintegrasi gitu. Ada pelestarian budayanya, ada penguatan ekonomi lokalnya, ada konservasi alamnya, dan yang paling penting, masyarakat adatnya yang jadi motor penggeraknya. Suka banget sama motonya, lestari hutanku, lestari budayaku, makmur wargaku, keberlanjutan adatku. Kena banget ya. Iya, motonya kuat. Nah, laporan ini juga ngasih beberapa saran penting loh buat ke depan. Tentunya partisipasi masyarakat harus terus dijaga, jangan sampai kendor. Terus pertumbuhan pohon arennya perlu dipantau intensif, kan tadi siklusnya unik ya? Betul, harus dipastikan tumbuh baik. Terus diversifikasi program ekonomi, jadi jangan cuma bergantung sama aren aja nanti ke depannya. Perlu dipikirin potensi lain juga. Dan perluas kolaborasi dengan pihak lain. Ada saran spesifik lain yang menonjol? Ada satu yang menurut saya sangat relevan dan visioner, yaitu perlu ada kerjasama untuk menghitung nilai ekonomi karbon dari seluruh area adat mereka yang 185 hektar itu. Nilai ekonomi karbon. Maksudnya gimana tuh? Jadi, mencoba mengukur berapa sih nilai dalam rupiah atau dolar dari kemampuan hutan adat mereka menyerap karbon dioksida dari udara. Kalau ini bisa dihitung dan diverifikasi, ada potensi masyarakat adat bisa dapat insentif